Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam jumpa kembali dalam renungan malam. Dan sebelum kita mendengar atau merenungkan firman Tuhan, kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah untuk kami boleh bersama-sama mendengar dan merenungkan kebenaran Tuhan yang menguatkan kami, tolong kami supaya kami boleh melakukan dan berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan kepada kita, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari kitab Perjanjian Lama, Hosea pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dengan judul atau tema kasih Allah kepada umatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Nabi Hosea termasuk salah satu golongan nabi-nabi kecil dalam Perjanjian Lama. Ia melayani umat Israel dalam suatu masa di mana Israel sedang mengalami kekacauan akibat mereka telah menjauh dari Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan, dan mereka berbalik menyembah berhala atau menyembah ilah lain di hadapan Tuhan. Karena itu kehidupan pernikahan Hosea yang digambarkan dalam pembacaan kita, pernikahannya dengan Gomer yang bersundal dengan lelaki lain adalah merupakan gambaran Israel sebagai umat Allah yang telah berubah setia dan memilih berhala yang mereka sembah dalam kehidupan mereka. Dalam arti saudara bahwa kehidupan pernikahan Hosea dan Gomer adalah merupakan gambaran mengenai relasi Allah dengan umatnya dan mempertontonkan kemerosotan Israel pada waktu itu dengan Allah. Allah memerintahkan Hosea agar ia kembali mengambil Gomer menjadi istrinya, sekalipun Gomer telah bersundal dengan lelaki lain. Allah mau Hosea mengasihi Gomer bukan hanya dengan perkataan tetapi dengan sebuah tindakan nyata. Tindakan ini adalah memenuhi perintah Allah yang bertujuan untuk melindungi Gomer dan selalu memberikan kesempatan untuk berubah atau bertobat dari kehidupan dosa. Nah, saudara-saudara, apa artinya bagi kita masa kini sebagai umat Allah adalah bahwa kasih Allah yang begitu besar kepada kita sebagai umatnya, sekalipun kita hidup dalam dosa. Akan tetapi ia tetap setia mengasihi kita, bahkan oleh karena kasihnya kepada kita, manusia yang berdosa, ia datang ke dalam dunia menjumpai kita dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Sebagaimana Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, karena itu di masa sekarang ini, saudara, boleh dikatakan adalah masa anugerah Allah. Ia selalu menunjukkan kasihnya dengan mau menerima kita sebagai umatnya, sekalipun kita selalu berubah setia kepada Tuhan. Tetapi kasih Allah tidak pernah berubah terhadap kita. Namun demikian, tidaklah berarti kita terus-menerus hidup di dalam dosa, melainkan melakukan perubahan hidup, sebab yang diinginkan Tuhan adalah perubahan atau pembaharuan hidup. Sebagaimana Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dan dalam 2 Petrus 3:15, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ini adalah merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk menikmati anugerah Tuhan, di mana Tuhan masih menaruhkan kasih setianya
dalam kehidupan kita, walaupun kita adalah umat yang berdosa. Tetapi Dia mau kita melakukan perubahan dalam hidup dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menerangi hati pikiran kami, agar kami boleh melakukan kehendak-Mu dan berkenan kepada Tuhan. Amin.